Ada tempat yang tidak meminta kita percaya. Ia hanya meminta kita tahu diri. Sungai Duri, 1997. Di sanalah saya belajar arti menunggu. Kalau kalian bertanya pada saya hari ini, apa yang paling saya ingat dari Sungai Duri di tahun 1997? Jawabannya bukan suara ombak, bukan aroma laut, bukan juga hijaunya hutan Kalimantan yang sangat terkenal, tapi rasa bahwa kami tidak seharusnya tinggal di sana. Sungai Duri saat itu adalah wilayah pesisir yang menghadap langsung ke Laut Cina Selatan. Jalur airnya hidup, kapal-kapal kecil nelayan keluar masuk. Siang hari tampak sibuk, tampak normal. Tapi begitu matahari tenggelam, kawasan itu berubah. Gelapnya bukan gelap biasa. Ini gelap yang seperti menutup suara, menekan pikiran, dan perlahan membuat seseorang merasa kecil, sendirian, dan tidak diharapkan oleh siapapun di dunia. Rumah-rumah panggung berdiri berjauhan. Ya, sejauh itu jaraknya hingga kucing pun tak sanggup untuk melihat derap langkah penghuni rumah satu dengan yang lain. Tidak rapat seperti di Jawa atau satu ibu kota provinsi lain, yang bahkan tikus dalam satu kelurahan kemungkinan merupakan satu keluarga besar. Setiap rumah terasa seperti pulau sendiri. Kalau satu rumah lampunya mati, tidak ada rumah lain yang cahayanya cukup dekat untuk menghibur. Angin laut membawa bau asin bercampur lumpur sungai yang dikelilingi oleh pohon kelapa. Kadang menusuk hidung, kadang hanya lewat dingin di kulit. Saat angin kencang, air laut naik sampai ke kolong rumah, menghantam tiang-tiang kayu dengan bunyi pelan tapi teratur, seperti hitungan waktu yang tidak pernah berhenti. Orang-orang setempat bilang, air pasang malam hari bukan cuma membawa ikan, tapi juga penghuni lama yang ikut naik. Kalimat itu mereka ucapkan biasa saja, tanpa nada bercanda, tanpa penekanan, seolah itu pengetahuan umum yang tidak perlu diperdebatkan. Banyak orang datang ke Sungai Duri dengan berbagai macam alasan di tahun 1997. Namun yang perlu kalian tahu, tidak semua pulang dengan perasaan yang sama. Ya, termasuk keluarga saya. Warga di sana hidup berdampingan dengan laut, sungai, dan kepercayaan. Mereka tidak menyebutnya mistis, mereka menyebutnya tahu diri. Ada jam-jam tertentu yang dihindari, ada tempat yang tidak ditunjuk sembarangan. Ada cerita tentang nelayan yang konon melihat perempuan berdiri di atas air saat subuh. Rambutnya menjuntai, wajahnya tidak terlihat. Ada pula cerita tentang orang yang menantang pantangan, lalu jatuh sakit berhari-hari tanpa sebab medis yang jelas. Cerita-cerita itu tidak pernah disampaikan dengan nada menakut-nakuti, justru sebaliknya. Diceritakan pelan, singkat, lalu dihentikan, seakan ada batas yang tidak boleh dilewati dan dipertanyakan kebenarannya. Kami datang ke Sungai Duri sebagai orang luar, bukan orang sini, tidak paham adat, tidak tahu pantangan, tidak mengerti sejarah tanah yang kami pijak. Dan mungkin, di tempat seperti Kalimantan, ketidaktahuan bukan sekedar soal tidak tahu, tapi bisa menjadi awal dari masalah. Rumah bukan hanya bangunan, tanah bukan sekedar pijakan. Di sana, setiap tempat dipercaya menyimpan ingatan, dan siapapun yang tinggal di atasnya, cepat atau lambat akan bersentuhan dengan ingatan itu. Rumah yang kami tempati adalah rumah panggung kayu, berdiri di atas tiang-tiang ulin yang sudah menghitam dimakan usia. Papan lantainya lebar dan kasar. Jika diinjak malam hari, akan berbunyi nyaring, seolah setiap langkah selalu diteriakan. Dindingnya tidak rapat sepenuhnya, masih ada celah-celah kecil tempat angin masuk bersama suara dari luar. Tangga kayunya sempit, menghadap langsung ke sungai dan laut lepas. Saat malam tiba dan lampu dimatikan, tangga itu seperti menghilang di telan gelap. Tepat di bawah rumah, saat air pasang,
laut masuk sampai ke kolong, dan saat surut yang tersisa lumpur basah, akar bakau, dan bau asin yang menusuk indera penciuman. Di belakang rumah terbentang ladang durian dengan pohon-pohon tinggi dan rimbun. Pada siang hari seolah biasa, tapi menjelang sore, bayangannya memanjang aneh ke arah rumah, seperti sosok-sosok yang berdiri diam memperhatikan. Warga sekitar jarang masuk ke ladang itu saat matahari mulai turun. Katanya bukan karena takut durian jatuh, tapi karena ada yang menjaga. Dan tepat di belakang rumah kami, hanya beberapa langkah dari tangga kayu itu, ada sebuah makam. Satu makam, berdiri sendiri, bukan pemakaman umum, bukan makam keluarga, seolah mengatakan bahwa dia berasal dari sana. Nisannya sederhana, tanahnya sedikit lebih tinggi dari halaman sekitar, tanpa pagar, tanpa pembatas. Rumput liar tumbuh tak teratur di sekitarnya, dan setiap kali hujan turun, air menggenang di sekelilingnya, membuat makam itu seolah muncul perlahan dari lumpur. Makam itu bukan kebetulan, namun memang sudah lama berada di rumah ini. Terdapat seorang lelaki paruh baya yang sering mendatangi kami hanya untuk mengingatkan bahwa kami harus rajin membersihkan rumah, sekaligus makamnya. Ya, ia hanya sering berkata pada kami, "Rajin dibersihkan, di belakang hanya ada makam biasa." Memang karena minimnya pemakaman umum di wilayah ini, jadi beberapa keluarga memilih rumah utama sebagai rumah terakhir untuk penghuninya sejak dulu. Tidak ada nama, tidak ada cerita detail, tidak ada kelanjutan. Percakapan selalu berhenti di situ, seolah bagian akhirnya tidak pantas diucapkan keras-keras. Warga lain sebenarnya tahu, tapi tidak ada yang berani menjelaskan panjang. Kalau ditanya, mereka memalingkan wajah dan mengganti topik pembahasan lain. Belakangan kami tahu bahwa perempuan itu adalah penghuni lama rumah tersebut. Setelah kematiannya, rumah itu jarang dihuni lama. Selalu ada orang datang, lalu pergi. Alasannya berbeda-beda. Tidak betah, sering sakit, anak kecil menangis tanpa sebab. Ceritanya selalu terpotong di tengah. Dan di tempat seperti ini, jika cerita selalu berhenti sebelum akhir, biasanya karena akhirnya tidak ingin diingat. Kalau kalian membayangkan Sungai Duri di siang hari, mungkin tidak ada yang terasa aneh. Matahari memantul di permukaan sungai yang lebar, perahu kayu kecil berlalu lalang, anak-anak berlarian di titian sempit, dan bau ikan asin bercampur asap dapur kayu memenuhi udara. Semuanya tampak hidup, normal, bahkan hangat. Tapi justru disitulah kejanggalannya. Karena begitu sore turun, suasana berubah perlahan, tapi pasti. Di wilayah pesisir seperti Sungai Duri, waktu tidak berjalan seperti di kota. Siang terasa singkat, sore seperti tergesa untuk menampakkan diri, dan malam datang terlalu cepat. Langit berubah warna tanpa peringatan. Angin dari Laut Cina Selatan bertiup lebih dingin dari seharusnya, menyusup lewat celah papan dan membuat dinding kayu bergetar pelan. Bukan seperti angin biasa, tapi seperti nafas seseorang yang sengaja mengingatkan keberadaannya. Di saat itulah rumah panggung kami terasa berbeda. Suara kayu mulai berbunyi sendiri, bayangan di ladang durian bergerak tanpa angin, dan makam di belakang rumah terlihat jauh lebih jelas daripada siang hari. Gelap justru membuatnya menonjol, dan tanpa kami sadari saat itu, kami sudah tinggal di rumah yang bukan hanya punya masa lalu, tapi juga belum selesai dengan masa lalunya. Orang-orang setempat jarang keluar rumah setelah maghrib, bukan karena tidak berani, tapi karena merasa tidak perlu. Mereka tahu, malam di Sungai Duri bukan waktu untuk banyak aktivitas. Bukan karena gelap semata, tapi karena suasananya berbeda. Terlalu hening, terlalu luas, seolah alam sedang mengambil kembali wilayahnya. Tempat itu tidak menyeramkan, sampai kamu sadar betapa sepinya kala itu. Hutan di sekitar Sungai Duri tidak seperti hutan wisata. Tidak ada jalur rapi, tidak ada penanda. Pohon-pohonnya tinggi, rapat, dan diam. Bahkan di siang hari bagian tertentu terasa selalu teduh. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga. Orang-orang tua bilang kalau satu bagian hutan terlalu sunyi, jangan lama-lama di sana. Bukan karena takut tersesat, tapi karena tidak semua tempat suka diperhatikan. Sungai itu sendiri punya arus yang aneh. Kadang tenang, kadang tiba-tiba deras tanpa hujan. Nelayan percaya sungai punya napas. Kalau napasnya berat, mereka memilih tidak melaut. Mereka tidak menjelaskan lebih jauh. Mereka hanya bilang
air sedang tidak ramah bagi kami. Hal tersebut belum menjadi beban pikiran keluarga kami. Kami, sebagai pendatang, melihat semua itu sebagai kebiasaan lokal. Cerita rakyat, tradisi yang dibungkus keyakinan. Tidak ada rasa curiga, tidak ada kewaspadaan khusus. Kami menganggap semua tempat sama, hanya berbeda pemandangan. Dan justru disitulah kesalahan pertama kami dimulai. Tidak semua bahaya datang dengan tanda peringatan yang jelas, apalagi dituliskan. Rumah panggung tempat kami tinggal berdiri sedikit terpisah dari rumah-rumah lain. Tidak jauh, tapi cukup untuk membuat kami terasa sendiri. Di siang hari jarak itu tidak berarti apa-apa, tapi di malam hari jarak itu berubah menjadi jurang sunyi. Lampu rumah lain terlihat kecil dan redup, seperti bintang yang terlalu jauh untuk dijangkau. Di depan rumah itu tanahnya sedikit lebih tinggi, tidak ditumbuhi tanaman, bersih, terawat, terlalu rapi untuk ukuran halaman rumah kayu di pinggir sungai. Anak kecil seperti saya waktu itu tidak tahu apa artinya, tapi orang dewasa yang melihatnya pasti paham bahwa tanah yang tidak pernah ditanami di daerah subur seperti itu biasanya bukan tanpa alasan. Warga sekitar tidak pernah melarang kami tinggal di sana. Mereka hanya bersikap hati-hati. Sapaan mereka ramah, tapi ada jarak. Pertanyaan mereka sederhana, tapi jarang berlanjut. Seolah-olah mereka tidak ingin terlalu dekat. Bukan karena tidak suka, tapi karena tahu, jika kami mengetahui sesuatu tersebut, kemungkinan bagi kami untuk tetap di sini hanyalah kemungkinan kecil yang dapat membuat ayah saya tidak dapat bekerja lagi di sini. Kadang orang diam bukan karena tidak peduli, tapi karena peduli terlalu dalam. Makam di belakang rumah itu pun menjadi bagian dari pemandangan sehari-hari. Tidak diberi pagar tinggi, tidak diberi tanda mencolok, hanya nisan sederhana. Keberadaannya seperti dimaksudkan untuk dilihat, tapi tidak dibahas. Orang-orang lewat tanpa menoleh lama. Anak-anak lokal tidak pernah bermain di area itu. Bahkan bola yang menggelinding ke arah sana jarang diambil. Saat itu kami belum tahu apa yang sebenarnya membuat orang-orang seperti menjauhi wilayah rumah kami, apalagi makam tersebut. Yang kami tahu hanya satu hal, rumah itu punya sejarah. Dan di Sungai Duri, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah sesuatu yang masih berjalan, masih bernapas, dan kadang masih menunggu. Tidak semua tempat yang tenang berarti aman. Beberapa hanya sedang menunggu. Pada titik tertentu, kami mulai sadar bahwa yang paling melelahkan dari tinggal di rumah itu bukan rasa takut, tapi ketidakpastian. Tidak ada satu kejadian besar yang bisa dijadikan alasan untuk langsung pergi. Biar bagaimanapun, ayah saya bekerja di sini demi menyambung nafkah untuk keluarga kami. Yang ada hanya kejadian-kejadian kecil, berulang, pelan, tapi konsisten. Seperti tetesan air yang jatuh terus-menerus di titik yang sama, sampai akhirnya merusak sesuatu di dalam diri. Setiap malam terasa lebih panjang dari malam sebelumnya. Jam dinding seolah berjalan lambat. Ibu sering terbangun sebelum sholat subuh, duduk di tepi kasur, memeluk lututnya sendiri, mendengarkan suara rumah. Kadang ia bilang mendengar orang berjalan di kolong rumah. Langkahnya pelan, berat, berhenti tepat di bawah kamar. Ayah pernah mencoba mengecek dengan senter. Ya, hanya dengan senter yang biasa ia gunakan untuk bekerja. Tapi kolong rumah selalu kosong. Tidak ada bekas kaki, tidak ada apa-apa. Tapi suara itu selalu kembali, seolah hanya muncul saat tidak ada yang melihat. Saya mulai sulit tidur. Bagaimanapun saya masih terlalu kecil saat itu untuk menjaga ibu saya saat ayah bekerja. Setiap kali mata terpejam, rasanya seperti ada yang memperhatikan dari sudut ruangan. Bukan melihat dengan mata, tapi dengan kehadiran. Sesuatu yang membuat nafas terasa pendek. Ibu bilang, setiap kali saya terbangun malam hari, mata saya selalu menatap ke arah belakang rumah, ke arah jendela yang menghadap makam. Tatapan saya kosong, tidak menangis, tidak bicara, hanya diam. Ya, saya hanya diam, seperti burung baru lahir yang menunggu makanan yang dibawa oleh orang tuanya. Kamar mandi menjadi tempat yang paling dihindari ibu. Setiap kali mandi, pintu harus dibuka sedikit,
lampu harus menyala terang, dan tetap saja suara itu kadang muncul. Suara perempuan memanggil namanya pelan, namun terasa tajam seperti berdiri sangat dekat. Ibu pernah menjawab sekali, refleks, karena mengira itu tetangga. Setelah itu, ia jatuh sakit selama 2 hari. Tubuhnya lemas, pandangannya kosong. Ia tidak ingat jelas apa yang terjadi setelah ia menjawab panggilan itu. Ayah mulai jarang berbicara. Wajahnya terlihat lebih tua, matanya cekung dan sedikit menimbulkan rona kehitaman. Ia sering duduk di teras rumah saat malam, merokok tanpa banyak gerak, menatap gelap di depan rumah. Seolah mencoba memastikan sesuatu, seolah menunggu. Kadang ia berdiri tiba-tiba, menajamkan telinga, lalu duduk kembali. Saya baru sadar setelah dewasa, ayah sedang berusaha melindungi kami dengan caranya sendiri, meski ia sendiri tidak tahu dari apa. Suatu malam, hujan turun deras. Angin kencang. Papan rumah berderit lebih keras dari biasanya. Di tengah hujan itu, suara tangisan terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seperti datang dari arah kolong rumah, lalu perlahan naik. Ibu menutup telinga saya, berusaha menenangkan, walaupun ketakutan terpancar dari sorot matanya. Ia hanya melihat ke atas. Entah saya juga tidak mengerti apa yang ibu lihat. Kemudian mata ibu tiba-tiba dengan cepat melihat ke arah jendela, tepat di tempat makam itu berada. Dengan gentar, kami mendengarkan suara tangisan itu semakin lama semakin keras, hingga kami hanya bisa pasrah dan tertunduk berdoa. Yang paling menakutkan, justru ketika suara itu tiba-tiba hilang. Sunyi yang tersisa terasa terlalu bersih, terlalu kosong, seolah sesuatu sudah cukup, lalu pergi dengan sendirinya. Setelah malam itu, saya mulai sering demam. Panas datang sore hari, turun pagi hari. Kami sering merasa kesepian, bukan karena tetangga yang jauh, namun karena ayah sering sekali pergi bekerja hingga larut malam dan kadang tidak pulang. Saya yang masih sangat kecil, pernah melompat ke arah bawah rumah, lalu terjatuh mengenai pecahan lampu yang pernah dibuang ayah saat lampu itu rusak. Seketika itu juga, kulit kepala saya mengalami sobekan yang lumayan panjang. Yang sakit saat itu bukan hanya saya, namun keadaan rumah pun membuat keluarga kami lebih susah, karena jarak dari rumah kami ke rumah sakit terdekat saat itu bisa mencapai 2 jam lebih perjalanan. Ayah saya berlari dengan cepat menuju rumah ketika ibu mengabarinya. Dengan cepat, kepala saya hanya dibungkus dengan beberapa kain handuk mandi yang cukup tebal. Kami menggunakan mobil pikap yang biasa dipakai ayah bekerja untuk menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, kepala saya ditangani dan dijahit sebanyak 15 jahitan. Dokter di rumah sakit tempat saya diperiksa pun berkata bahwa selain luka akibat terjatuh ini, ia tidak menemukan penyakit apa-apa di badan saya. Jadi seringnya saya demam bukan disebabkan oleh penyakit. Namun dokter tetap memberi saya obat untuk dikonsumsi ketika saya sakit. Namun apalah daya, ketika luka sobekan di kepala itu sudah kering, demam tinggi secara tiba-tiba muncul kembali. Obat tidak banyak membantu. Ibu bilang, setiap kali saya demam, saya sering berbicara sendiri. Menggumam kata-kata yang tidak jelas, kadang tertawa kecil, kadang menangis pelan. Warga sekitar akhirnya menyarankan ayah untuk menemui orang pintar. Bukan untuk mengusir, hanya untuk memastikan. Orang itu datang sore hari, duduk di ruang tamu, diam lama, menatap ke arah belakang rumah, ke arah tanah yang lebih tinggi, ke arah makam. Ia tidak banyak bicara. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan sebelum pergi. Bukan dia yang datang ke kalian. Kalian yang masuk ke tempatnya. Setelah orang itu pergi, suasana rumah terasa lebih berat. Seperti ada sesuatu yang tersinggung. Malam itu pintu depan rumah terbuka sendiri. Tidak keras, tidak dibanting. Hanya terbuka perlahan. Padahal sudah dikunci. Angin tidak cukup kencang untuk mendorongnya.
Ayah menutup pintu tanpa berkata apa-apa. Mengunci ulang. Duduk di depan pintu sampai pagi. Ibu bermimpi buruk hampir setiap malam. Mimpi yang sama, berulang. Ia melihat perempuan berdiri di depan rumah. Rambut panjang menutupi wajah. Tangan menggenggam kain merah. Tidak bergerak, tidak bicara, hanya menatap. Setiap kali ibu terbangun, tubuhnya basah oleh keringat, tapi kulitnya dingin. Ia selalu terbangun pada jam yang sama, sekitar pukul 3 dini hari. Bahkan di suatu malam, pukul 2 dini hari, kala itu hujan turun dengan deras sekali. Tiba-tiba ibu terbangun sambil berteriak keras, membuat kami semua seketika terbangun. Ibu saya berkata bahwa ia melihat perempuan itu berdiri tepat di depan matanya saat ia terbangun. Lalu ayah saya dengan cepat menuju ke dapur, hanya untuk mengambil pisau. Kemudian ia lari dengan cepat menuju ke makam, dan dengan mata yang sedikit menangis, ia menancap-nancapkan pisaunya itu ke tanah, seperti perempuan itu berada di depannya. Walau ayah tahu bahwa itu hanyalah tanah, ia putus asa karena tidak menemukan perempuan yang mengganggu kami itu. Saya sendiri mulai takut pada hal-hal kecil. Bayangan, suara air, bunyi kayu jatuh, semua terasa berlebihan. Saya sering menolak bermain, lebih memilih duduk diam di dalam rumah. Kadang saya bertanya pada ibu. Dia masih di luar. Ibu tidak pernah bertanya, siapa dia? Ia hanya memeluk saya lebih erat. Ayah akhirnya mengakui pada ibu, ia pernah bermimpi didatangi perempuan itu. Bukan menakutkan, justru tenang, terlalu tenang. Dalam mimpi itu, perempuan itu selalu berdiri di tempat yang sama, di belakang rumah, di dekat makam. Dan kalimat itu selalu diulang dengan nada yang sama, tanpa marah, tanpa emosi. Ia hanya berkata, "Ini rumahku." Setelah berminggu-minggu hidup dalam kondisi seperti itu, ayah akhirnya mengambil keputusan, bukan karena keberanian, tapi karena kelelahan, karena tidak ada lagi malam yang benar-benar bisa disebut istirahat, karena rumah itu perlahan mengikis kami, sedikit demi sedikit, dan karena kami akhirnya mengerti, ada tempat yang tidak bisa ditawar, tidak bisa dibagi, tidak bisa diajak berdamai. Kami harus pergi. Dan saat kami mulai bersiap meninggalkan rumah itu, barulah kami menyadari satu hal yang paling mengganggu. Teror itu tidak pernah terburu-buru. Seolah sejak awal ia tahu, cepat atau lambat, kami akan menyerah. Kami pergi dari rumah panggung itu tanpa banyak perpisahan. Tidak ada pesta, tidak ada pelukan panjang, tidak ada ucapan selamat tinggal yang diulang-ulang. Barang-barang kami diangkut seadanya menggunakan bak kecil, seperti orang yang buru-buru tapi tidak ingin terlihat terburu-buru. Pagi itu, Sungai Duri tampak biasa saja. Matahari terbit seperti hari-hari sebelumnya. Air sungai tenang, perahu-perahu kayu berlalu perlahan, dan angin laut berhembus tanpa membawa apapun yang aneh. Tidak ada suara ganjil, tidak ada pertanda, tidak ada kejadian dramatis seolah rumah itu baru saja menang. Dan justru ketenangan itulah yang terasa paling tidak wajar, karena setelah semua yang kami alami, keheningan seperti ini terasa terlalu rapi. Saya masih terlalu kecil untuk memahami sepenuhnya apa yang terjadi. Tapi ada satu ingatan yang tertanam kuat dan tidak pernah benar-benar hilang. Saat kami menaiki perahu untuk pergi, saya menoleh ke arah rumah itu, ke arah rumah panggung kayu yang berdiri di atas tiang-tiang tua, menghadap sungai dan laut lepas. Dan entah kenapa, pandangan saya justru tertarik ke arah makam di belakang rumah. Makam sederhana, tanahnya sedikit lebih tinggi, dengan nisan kayu yang mulai lapuk, seolah sengaja dibiarkan menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Saat itu saya merasa lega. Bukan lega karena rasa takut hilang, tapi lega seperti seseorang yang akhirnya keluar dari tempat yang tidak pernah benar-benar menerimanya. Bertahun-tahun kemudian, ketika saya sudah dewasa, cerita tentang rumah itu mulai kembali satu persatu. Tidak datang sekaligus, tidak juga dengan cara dramatis. Ia muncul pelan, biasanya justru ketika saya tidak mencarinya. Saat bertemu orang lama,
saat mendengar nama Sungai Duri disebut, saat membaca tentang kepercayaan masyarakat pesisir Kalimantan Barat. Dari potongan-potongan kecil itulah, saya mulai menyusun gambaran yang jauh lebih gelap, jauh lebih berat, dan jauh lebih mengerikan dibanding apa yang saya pahami sebagai anak kecil. Perempuan yang dimakamkan di sekitar rumah itu bukan sekedar penghuni lama dari tahun 1960-an. Ia adalah seorang pendatang, sama seperti kami. Ia datang bersama suaminya, seorang pekerja kapal yang hidupnya bergantung pada laut. Awalnya mereka tinggal di rumah panggung itu sebagai pasangan muda, dengan harapan sederhana, hidup tenang di pesisir, membangun keluarga kecil, dan menyambut masa depan. Namun pada satu waktu, ketika sang istri sedang hamil muda, suaminya pergi melaut. Minggu berganti bulan, bulan berganti bulan. Perut sang istri semakin membesar, tapi sang suami tidak pernah kembali. Tidak ada kabar, tidak ada surat, tidak ada pesan. Di masa ketika komunikasi sangat sulit, rumah itu menjadi penjara sunyi. Ia tidak benar-benar ditinggalkan, tapi juga tidak pernah dijemput kembali. Kesepian yang ia alami bukan kesepian biasa. Itu kesepian yang membuat seseorang merasa tidak terlihat, bahkan ketika ia ada. Tinggal di rumah yang jauh dari tetangga, dikelilingi sungai, laut, dan ladang durian yang sunyi. Ia hanya ditemani suara angin, air pasang, dan pikirannya sendiri. Hingga pada suatu malam, saat hujan deras turun tanpa henti, di tanggal dan bulan yang kelak kami sadari sama persis dengan peristiwa ayah saya menancapkan pisau ke tanah, sesuatu terjadi. Entah dari mana bisikan itu datang, tapi dengan cepat, dengan ketepatan yang mengerikan, ia mengambil pisau dapur, menusukkannya ke lehernya sendiri, lalu berlari ke belakang rumah. Di tengah hujan, sambil tertawa, darahnya mengalir dan segera disapu air hujan, tepat di lokasi makam itu berada sekarang. Lelaki paruh baya yang sering mengingatkan keluarga kami untuk rajin membersihkan rumah dan makam itu, ya, dialah suaminya. Kapal yang ia tumpangi ternyata mengalami kecelakaan. Ia terdampar, hidup berpindah-pindah, dan baru bisa kembali ke Sungai Duri 2 tahun kemudian. Yang ia temukan bukan istrinya, bukan anak yang seharusnya lahir, melainkan sisa-sisa tengkorak di belakang rumah. Ia menguburkan istrinya sendirian, dengan perasaan yang terlalu berat untuk diceritakan. Ia tidak sanggup tinggal di rumah itu lagi, tapi juga tidak sanggup meninggalkannya sepenuhnya. Ia memilih tinggal agak jauh, cukup dekat untuk menengok makam istrinya, cukup jauh untuk tidak hidup bersama kenangan yang menghancurkannya. Bunuh diri di rumah itu. Dengan cara kematian yang, menurut kepercayaan masyarakat Kalimantan, dianggap sangat tidak baik. Bukan karena dosa semata, tapi karena emosi yang tertinggal terlalu kuat. Ia tidak sempat pamit, tidak sempat berdamai, tidak sempat didengar. Dan disinilah, setelah dewasa, saya mulai memahami satu hal penting. Rumah itu tidak berhantu seperti cerita horor kebanyakan. Tidak ada niat menyerang, tidak ada niat membunuh. Yang ada adalah kesadaran yang tertinggal, rasa kepemilikan, kesedihan yang membatu dan melekat pada tempat terakhir ia merasa hidup. Lalu kenapa kami? Kenapa bukan penghuni-penghuni sebelumnya? Kenapa justru keluarga kami yang mengalami gangguan paling intens? Jawabannya justru tidak sepenuhnya mistis. Kami adalah keluarga pertama yang tinggal di rumah itu sebagai satu kesatuan utuh. Ayah, ibu, dan anak. Kami menghadirkan sesuatu yang tidak pernah ia miliki di akhir hidupnya. Kehangatan, kebersamaan, kehidupan yang berjalan normal di tempat yang seharusnya menjadi miliknya. Dalam banyak kepercayaan lokal, arwah yang mati dengan kehilangan besar tidak selalu marah. Kadang mereka hanya iri. Bukan iri karena dengki, tapi iri karena sadar akan apa yang tidak pernah mereka dapatkan. Dan rasa iri itu tidak selalu muncul sebagai kekerasan. Kadang ia hadir sebagai kehadiran, sebagai gangguan kecil, sebagai pengingat yang tidak pernah benar-benar pergi.
Tangisan bayi yang terdengar di malam hari, kata orang-orang tua, sering muncul di tempat perempuan meninggal dengan penyesalan. Perempuan itu meninggal saat hamil besar, dengan mimpi sederhana tentang menimang anaknya, menenangkan tangisnya, menjalani hidup yang seharusnya. Panggilan perempuan saat ibu saya mandi terdengar terlalu akrab, mungkin karena untuk sesaat ia melihat ibu saya sebagai dirinya sendiri. Bahkan kalimat yang sering muncul dalam mimpi ayah saya, "Ini rumahku," diucapkan tidak dengan amarah, melainkan dengan kepastian. Seperti seseorang yang tidak menuntut, tapi juga tidak mau melepaskan. Kejadian kepala saya terbentur hingga harus dijahit 15 jahitan, sering dianggap kecelakaan. Tapi orang-orang tua di sana melihatnya sebagai sentuhan pertama, bukan untuk melukai, tapi untuk memastikan bahwa kami benar-benar merasakan kehadirannya. Anak kecil dalam banyak kepercayaan dianggap lebih terbuka, bukan karena istimewa, tapi karena belum penuh penolakan. Saya bukan target. Saya hanya pintu. Yang paling ironis adalah, begitu kami memutuskan pergi, semuanya berhenti. Tidak ada teror terakhir, tidak ada kejadian besar. Seolah rumah itu sudah mendapatkan satu hal yang ia inginkan, pengakuan bahwa kami tahu, bahwa kami sadar, bahwa kami menyerah. Saya masih percaya logika, masih membaca Madilog Tan Malaka, masih yakin bahwa dunia harus dipahami dengan rasio. Tapi ada satu hal yang tidak bisa saya sangkal. Rasa. Rasa bahwa rumah itu tidak jahat, tapi juga tidak ramah. Bahwa kami bukan korban, tapi juga bukan tamu yang diundang. Dan bahwa ada tempat-tempat di dunia ini yang tidak meminta kita percaya, hanya meminta kita tahu diri. Sungai Duri mungkin sudah berubah, rumah itu mungkin sudah tidak ada, makam itu mungkin tertutup rumput, tapi ceritanya tetap hidup. Bukan sebagai horor untuk ditakuti, melainkan sebagai pengingat bahwa tidak semua teror datang untuk menyakiti. Sebagian datang hanya untuk diakui. Dan mungkin itulah yang paling menakutkan dari semuanya. Karena sampai hari ini, saya tidak pernah merasa rumah itu mengikuti kami. Tapi saya juga tidak pernah yakin bahwa rumah itu benar-benar melepaskan. Setelah kami meninggalkan Sungai Duri, hidup berjalan seperti biasa. Kami pindah. Ayah bekerja di tempat lain. Ibu perlahan pulih, tidak lagi sering terdiam lama seperti sebelumnya. Saya tumbuh seperti anak-anak lain. Sekolah, bermain, tertawa, lupa. Tidak ada kejadian aneh yang mengikuti kami. Tidak ada mimpi buruk yang berulang. Tidak ada suara perempuan memanggil di malam hari. Tidak ada bayangan putih di sudut mata. Tidak ada apapun yang bisa disebut sebagai teror lanjutan. Dan justru itulah yang membuat saya tidak pernah benar-benar merasa aman. Karena jika sesuatu itu jahat, ia biasanya mengejar. Ia meninggalkan jejak. Ia ingin ditakuti. Ia ingin diingat. Tapi apa yang kami tinggalkan di Sungai Duri tidak melakukan semua itu. Ia membiarkan kami pergi begitu saja, tanpa perlawanan, tanpa ancaman, tanpa peringatan terakhir. Seolah sejak awal, ia tidak pernah berniat memiliki kami. Ia hanya ingin rumahnya kembali sepi, kembali seperti sebelum kami datang. Saya tumbuh dengan logika, dengan buku, dengan keyakinan bahwa dunia harus bisa dijelaskan. Saya membaca Madilog. Saya percaya rasio. Saya percaya bahwa ketakutan bisa lahir dari trauma, sugesti, dan ingatan masa kecil yang terdistorsi. Dan jujur saja, saya bisa menjelaskan hampir semuanya, kecuali satu hal kecil yang selalu muncul setiap kali saya mengingat rumah panggung itu. Perasaan bahwa kami tidak diusir.
kami dilepaskan. Tidak ada paksaan, tidak ada pengusiran kasar, tidak ada teror terakhir yang menutup cerita. Kami hanya selesai, seperti tamu yang akhirnya pamit tanpa diminta, seperti seseorang yang akhirnya memahami bahwa kehadirannya tidak lagi diperlukan. Dan sampai hari ini, setiap kali saya berada di tempat yang terlalu sunyi, terlalu tenang, terlalu terasa kosong, saya selalu teringat satu kalimat sederhana. Kalimat yang tidak pernah diucapkan dengan marah, tidak pernah diucapkan dengan teriakan, tapi justru karena itulah terasa jauh lebih berat, jauh lebih pasti. Ini rumahku. Mungkin ada tempat-tempat tertentu di dunia ini yang tidak ingin ditempati terlalu lama. Bukan karena mereka berbahaya, bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka masih menyimpan hidup yang tidak selesai, kenangan yang belum berdamai, kesedihan yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan mungkin Sungai Duri hanya ingin sendirian.